Oke, selamat siang Mas. Salam persaudaraan. Selamat siang, salam persaudaraan PSAT Jaya. Kami dari tim Humas Persaudaraan Setiati Ternate Pusat ingin ngobrol sedikit Mas mengenai Palu 2026. Sejak 2016 PSAT mengalami dinamika dan perbedaan sepanjang perjalanan kurang lebih 10 tahun. Dan pada tanggal 25 sampai 27 September nanti PSAT akan mengadakan perapatan luhur yang diadakan di Padepokan Agung Madiun. Apa sih sebenarnya tujuan dan harapan diadakan perapatan luhur di Padepokan Agung Madiun pada tahun ini, Mas? Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim Humas PSAT Pusat ke kantor saya. Ini kantor Wakil Rektor 3 UNAN RI, berada di Sentul. Dan ini sebelum masih jam dinas, tapi saya tadi tukar baju dulu untuk mengikuti kegiatan PSAT. Jadi memang benar ya, alhamdulillah PSAT dalam kurun waktu kesekian kita sudah merencanakan jauh-jauh, sudah persiapan, dan insya Allah nanti tanggal 25 sampai dengan 27 September akan dilaksanakan parapatan luhur 2026. Ini memang sudah menjadikan suatu agenda dan mekanisme dalam organisasi 5 tahunan. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa memang PSAT ini dalam kurun waktu katakanlah 10 tahun terakhir ya, 9 tahun lebih terjadi suatu, ini bukan perbedaan ya, bukan perbedaan, tetapi ada semacam apa ya, mungkin masing-masing pengen mempunyai suatu anak buah, mungkin pengen lebih mendekatkan diri kepada masing-masing warga, atau mungkin ada suatu katakanlah keyakinan organisasi atau kepentingan di dalam penjabaran PSAT ini selama kurun waktu 10 tahun. Waktu itu hasil parapatan luhur yang tahun 2016 terpilih Mas Taufik menjadi ketua umum ya, yang dilaksanakan di mana itu, Pondok Asrama Haji Jakarta, dengan menggunakan ADART saat itu, mekanisme saat itu sudah diputuskan. Tapi tahun 2017 terjadilah saudara-saudara kita mungkin ada sesuatu yang kurang pas, sehingga katakanlah mereka apa yang namanya ya, ya bukan membentuk, sedikit inilah mempunyai keyakinan sendiri. Ternyata dalam kurun waktu 10 tahun ini saya yakinlah saudara-saudara kita semua bisa melihat, baik dengan melihat dengan mata, dengan hati, dan mendengar dengan telinga, mungkin juga perilaku kita. Kalau dihitung-hitung daripada positifnya banyak yang negatifnya. Artinya negatif ini di samping merugikan diri sendiri juga merugikan organisasi. Dan kalau kita lihat dari hasil beberapa kali kejuaraan di event-event dunia yang melibatkan PSAT, nilai PSAT merosot. Pada PSAT ini organisasi besar yang memang paling senior ya, lebih lama daripada yang lain, didirikan tahun 1922 oleh Pak Harjo Utomo ya, yang Hajar Harjo Utomo. Tetapi kesininya kita mengalami seperti itu. Nah, tentunya ini juga menjadi semacam evaluasi kita. Toh juga selama 10 tahun ini yang kita dapatkan masing-masing nggak ada, sama saja ya. Bahkan malah membuat cedera persaudaraan. Padahal dalam doktrin kita, janji kita, bahwa kita mengatakan atau berjanji persaudaraan di Ternate ini yang kekal abadi sebelum jadi warga. Nah, kebetulan saya disahkan di Madiun tahun 85, sama-sama dulu di Stadion Wilis. Disampaikan seperti itu, bahwa kita adalah saudara kekal abadi. Nah, mereview dari beberapa
permasalahan yang selama ini yang tentunya membuat ganjalan pada kita, membuat kita juga tidak nyaman, sesama saudara mungkin saling lirik-lirikan, bahkan mungkin ada sedikit umpatan kata-kata yang nggak pantas yang diucapkan oleh seorang warga. Mungkin ini sudah saatnya kita tabayun, ya, introspeksi diri, kemudian mengevaluasi bahwa ternyata apa yang terjadi selama ini, selama 10 tahun ini, ternyata memang ada positifnya Mas, tetapi negatifnya lebih banyak. Jadi kalau di persentase itu positif mungkin ya 20%, tapi 80% saya yakin saudara-saudara saya setuju kalau itu negatif. Nah, mari kita sudahi, kita sudah capek ya dengan korban, dengan macam-macam alasan lah. Ini mari kita sudahi, ya, kita kembali bersatu. Jadi dalam Parapatan Luhur ini nanti memang kita temanya ya merajut kebersamaan kembali untuk menata organisasi PSHT ke depan yang lebih baik. Jadi kita tidak bicara kalah menang, walaupun mungkin sampean tahu ya di masalah proses hukum ya yang cukup panjang, dari mulai SK Kemenkumham waktu itu, kemudian sidang-sidang dan lain sebagainya, kemudian ada gugat dan sebagainya. Saya nggak bicara terlalu dalam ya, mungkin sudah pada tahu semua. Kemudian kemarin sudah diumumkan pada saat Munas oleh Bapak Presiden langsung, Pak Prabowo, dan waktu itu beliau masih menjadi Ketua Umum PBIPC mengatakan bahwa PSHT yang sah adalah di bawah kepengurusan Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh putusan dari Kementerian Hukum RI. Terakhir dari Inkrah kemarin, gugatan dari pihak Mas Muldoko juga kalah, kita menang. Tetapi oke lah, kita nggak usah bicara itu. Jadi kita bukan bicara menang dan kalah, kita semua menang, semua kalah, kita sadari bersama. Mari dalam momentum Parluh 2026 ini bukan untuk mencari kemenangan, bukan untuk mencari ego-egoan, bukan untuk mengusir, tapi kita justru momentum ini kita manfaatkan untuk merajut kebersamaan, untuk mari sama-sama kita menata organisasi PSHT ke depan. Kira-kira itu, Mas. Mungkin ada itu Mas, untuk saudara-saudara kita yang daerah itu kan masih apa ya, gampang untuk dunia ya. Jadi sebenarnya ini bener bisa mengadakan Parluh di Padepokan Agung Madiun apa enggak sih? Soalnya kalau dari selendingan di medsos itu kan banyak yang pro kontra, ya. Gitu kan. Mungkin menurut Mas Toto gimana? Baik kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, baik yang dari katakanlah atas nama 16, 17, itu tadi, marilah kita sudahi bersama. Jadi Parluh ini yang nanti laksanakan itu bukan berarti miliknya 16, mari sama-sama. Karena nanti begitu Parluh kita akan statementkan bahwa kita akan menata organisasi PSHT bersama, sama-sama. Mari kita atur seperti apa nanti. Jadi misalnya cabang daerah A, kok yang kelompok 17-nya banyak, ya silakan jadi ketuanya. Yang B wakilnya, dan sebagainya kan. Nanti di jajaran kepengurusan pusat juga seperti itu. Jadi kita nggak akan egois, karena organisasi SHT ini milik kita semua. Dan kebetulan saya dilahirkan jauh sebelum tahun 2016, jadi saya 85, jadi masih kita sama-sama. Dulu sering acara kumpul kandang di Madiun Padepokan, kita sering sarasean, ngobrol bareng, itu alangkah indahnya. Nah tentunya niat baik ini ya harapan saya, teman-teman saudaraku semua ya, marilah kita sadari bersama untuk kita dukung sama-sama. Dan kebetulan pihak kepolisian dengan dasar-dasar hukum yang ada, sudah hasil putusan ada semua, mereka sudah terima. Sudah kita buat surat mulai dari Kapolri sampai dengan tingkat Kapolres, mungkin Kapolsek juga untuk Madiun, sudah semua. Termasuk PBIPC juga sudah tahu semua, TNI juga sudah kita temui semua. Artinya ya kita jangan ragu-ragu, mari sama-sama kita laksanakan dengan baik. Dan harapan saya untuk teman-teman atau saudaraku yang mungkin belum belum ikhlas atau belum ini, bisa tanya lah, apa sih konsepnya Parluh ini? Nanti biar kita enak diskusi, jadi jangan kita main di medsos saling membuat berita-berita yang nggak benar, berita-berita hoax, nanti justru itu menjadi provokasi.
Sekarang ini ada undang-undang ITE bisa menangkap itu. Nanti malah bahaya. Dan kita sudah koordinasi itu. Ya, untuk koordinasi untuk siapa-siapa yang selama ini menjadi provokator dalam pembuatan di medsos itu. Karena saya sendiri selalu mengatakan bahwa kita semua saudara. Kita tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semua sama. Dan mari Esa Trate ini ada di beban di pundak kita, ada di hati kita dan harus kita jaga bersama, kita selamatkan. Jadi judulnya ini selamatkan organisasi ini, ya kita bukan berarti tidak loyal sama si A si B, karena loyalitas kita adalah kepada organisasi PSHT. Kalau orang mas, itu akan meninggalkan. Ingat ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi tidak mungkin pimpinan si A ini akan menjadi pimpinan selamanya. Toh kita juga pengalaman pimpinan kita meninggal semua, ganti terus. Nah, tapi kalau Esa Trate tidak akan pernah hilang. Mungkin yang terakhir mas, mungkin ada statement atau ajakan untuk sedulur-sedulur bersaudara setia hati Trate untuk mendukung dan hadir di Parluh 2016 di Padepokan Agung Madiun. 2026. Maaf, 2026. Ya. Baik, saudara-saudaraku semua, warga PSHT dimanapun berada yang sangat saya hormati dan saya banggakan dan sangat saya cintai. Saya pribadi merasa sangat sayang kepada seluruh warga PSHT dimanapun berada. We are brother, kita semua saudara. Saya walaupun di sini orang mengatakan ini itu, tapi saya tetap Esa Trate, semua adalah saudara saya semua. Jadi PSHT bukan aku, bukan kamu, tapi PSHT adalah kita. Mari sama-sama acara Parluh nanti yang akan insya Allah direncanakan tanggal 25 sampai dengan 27 September di Padepokan Madiun. Kita dukung bersama, jadikan momentum ini untuk menata kembali, menata bersama organisasi PSHT. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semua sama. Jangan menyombongkan diri, juga jangan merasa minder. Kita adalah semua sama. Dan jangan sekali-sekali menyakiti saudara-saudara kita. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Negara yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kalau kita bicara hukum, sudah jelas. Kita semua taat hukum. Aturan hukum sudah ada, kita taati, mari sama-sama. Dan tidak ada akan yang diproses lebih lanjut. Tidak ada akan pihak yang disalahkan. Semuanya clear, selesai. Kita start dari 00. Sama-sama kita tapak. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, sama-sama kita hadir, sama-sama kita komunikasi. Apabila ada hal-hal yang katakanlah menonjol, atau mungkin sesuatu yang belum dipahami, silakan ditanyakan, silakan dikomunikasikan. Kita kan terbuka lebar 1 kali 24 jam untuk musyawarah mufakat, untuk dialog. PA Esa Trate ke depan. Monggo, silakan mas-mas yang Kang Mas yang senior, yang Kang Mas yang mungkin sepuh-sepuh, monggo, pripun. Saya ini kita dukung, adik-adik, ayo sama-sama kita rapatkan barisan untuk PSHT ke depan lebih baik. Dan ingat pesan bahwa ada pengurus IPSI waktu itu yang pada saat Munas di Jakarta, bahwa pencaksilat akan konsentrasi menuju Olimpiade. Tentunya Esa Trate bagian dari pencaksilat, mari siapkan barisan, kompak kita, satu wadah dalam IPSI, satu wadah dalam KONI, kita harus keluarkan atlet-atlet terbaik. Jangan sampai kita punya atlet, kita nggak bisa masuk ke IPSI, nggak bisa masuk ke KONI. Tapi itu kita ajak semua, sehingga nanti harapan kita ke depan, acara Olimpiade, PSHT bisa menyumbang atlet-atlet pencaksilat lebih banyak daripada yang lain. Sekali lagi, mari saudaraku semua, acara Parluh ini kita jadikan momentum untuk evaluasi diri, momentum untuk menuju kebersamaan, momentum untuk mengingat Sang Maha Pencipta bahwa kita kuatkan lagi persaudaraan. Kita kembali lagi menjadi Esa Trate yang kokoh seperti yang diinginkan sesepuh kita. Jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang menciptakan berita-berita nggak benar.
orang-orang yang provokasi. Karena itu kita sudah ada tim atau kita sudah punya undang-undang ITE bagi siapa-siapa saja yang memprovokasi atau berlaku yang tidak sesuai aturan dalam kegiatan ini, maka nanti akan hukum yang menjeratnya. Itu saja. Kompak bersama, kita bersatu bersama, dan kita jaga SHTRATE untuk lebih baik. Dan saya juga mohon maaf secara pribadi apabila dalam mungkin wawancara dengan tim humas ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Tapi intinya Toto Imam Santoso, PSHT ada di hatimu, dan jaga PSHT untuk kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.